Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berjumpa lagi di kesempatan kali ini di mata kuliah praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Perkenalkanlah, namaku Zaki Setiawan, mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas alarm suhu ruangan dengan laser. Nah, yang pertama terdapat latar belakang, dan dilanjut dengan kedua komponen mendukung, ketiga demonstrasi rangkaian, dan yang terakhir atau yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Jadi apa sih pengaruh suhu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, suhu memiliki pengaruh yang besar terhadap makhluk hidup dan benda sekitar. Oleh karenanya, dibutuhkan alat monitoring suhu dalam membuat alarm suhu ruangan dengan buzzer. Nah, komponen pendukung yang digunakan apa saja sih? Yang pertama terdapat Arduino. Jadi Arduino ini microcontroller ya, berbasis Atmega38 yang dimana dapat menjalankan beberapa fungsi seperti pengendalian, pembacaan input sensor, pengeluaran sinyal output, dan banyak fungsi lainnya. Yang kedua terdapat breadboard. Breadboard ini tempat atau ditaruhnya prototipe tanpa harus menyoldernya gitu ya. Yang ketiga terdapat potensio. Jadi potensio ini apa sih? Potensio ini digunakan untuk mengukur massa elektron gitu. Terus yang keempat ini terdapat resistor ya. Jadi resistor ini berfungsi untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Yang kelima ini terdapat LCD 16x2. Saya menggunakan LCD atau liquid crystal display ini. 16x2 ini menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Lanjut, menggunakan sensor suhu LM35. Jadi sensor suhu LM35 ini fungsinya untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Nah, untuk di sini saya menggunakan buzzer juga. Jadi buzzer ini apa sih? Jadi buzzer ini rangkaian elektronika juga ya. Jadi gunanya untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara atau bunyi. Lanjut dengan menggunakan multimeter. Jadi saya menggunakan multimeter digital. Dan ini untuk mengukur ya beberapa jumlah listrik seperti arus, tegangan, tahanan, kapasitasi, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke demonstrasi rangkaian. Nah, jadi saya membuat rangkaian seperti ini ya. Oke, untuk jelasnya kita akan masuk ke percobaannya ya. Saya menggunakan website Tinkercad. Nah, di sini yang sudah dijelaskan tadi, komponen yang digunakan terdapat Arduino, buzzer, multimeter, sensor suhu LM35, potensiometer, dan LCD ya. Untuk LCD ini dihubungkan sesuai ya. Ada LED katodanya dan LED anode, dihubungkan ke positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya, dan untuk ini ya, DB ini DB7 sampai dengan DB4 dihubungkan ke PWM ya, pin digital. Dan di sini menggunakan ini enable ini dihubungkan juga ke pin digital. Untuk red light-nya dihubungkan juga nih ke negatif ya, bisa ke ground juga. Terus register select-nya dihubungkan ke pin digital PWM, dan kontras ini nanti diatur oleh potensiometer, dan VCC ini sebagai power bentukan besar 5 volt ya, dihubungkan ke sini ya. Setelah itu terdapat ground tentunya dihubungkan ke ground ya, maka potensiometer ini juga dihubungkan ke ground. Yang terminal 1-nya, terminal 3-nya dihubungkan ke terminal 2-nya dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 5 volt. Oke, kita langsung masuk saja ya. Nah, di sini terdapat buzzer ya. Oke, kita masuk ke kode ya, kode simulasinya. Nah, di sini terdapat include liquid crystal data ya. Jadi ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk library. Jadi library Arduino untuk LCD karakter gitu ya. Nah, di sini terdapat 12 11 5 4 3 2 ini merupakan ini ya, menentukan pin Arduino yang digunakan. Nah, jadi pin Arduino yang digunakan ini 12 11 5 4 3 2 gitu ya. Nah, dilanjutkan mendefinisikan sensor suhu A5. Jadi ini terhubung dengan analog A5 gitu ya. Ini. Terus float suhu maksimalnya saya atur 40 ya, temperaturnya menjadi 40. Nah, buzzer ini ke pin ya. Buzzer ini ke pin 7 digital Arduino. Lanjut, di sini ada void setup. Void setup ini harus dibikin ini untuk menentukan jumlah kolom dan baris nih 16 dan 2 ya, jadi kolom dan baris. Nah, pin mode buzzer ini nanti digunakan sebagai apa? Jadi buzzer ini akan berperan sebagai output. Lanjut, terdapat void loop ya, pengulangannya. Jadi nanti di sini menggunakan rumus ya. VREF ini tegangannya sebesar 5 volt, dan ADC analog read atau sensor suhunya baca sensor suhu, dan float MP ini ADC per 1024,0 dikali VREF dikali 1000 gitu. Jadi kenapa menggunakan 1024? Nah, jadi karena besarnya resolusi maksimal dari ADC ini kan sebesar 10 bit. Jadi untuk menghitung nilai maksimal dari ADC ini dapat menggunakan rumus 2 pangkat n min 1. Nah, n itu apa? N itu besarnya resolusi. Lanjut di float cell atau Celsius ini
hasil MV ini nanti dibagi 10. Nah, nanti dilanjut dengan LCD.clear ini untuk menghapus. Nanti jadi LCD set cursor nanti 0,0, maka akan di baris pertama di baris pertama di kolom pertama menampilkan temperatur, dan LCD print cellnya nanti karakternya, karena di sini Celsius jadi menggunakan 223 ya. Nah, di sini terdapat kondisi juga if. Nah, jika dia Celsius lebih besar sama dengan suhu maksimal, maka ini buzzernya akan membaca ya. Buzzernya akan berlogika 1 atau high atau menyala gitu. LCD set cursornya juga akan menyala gitu. Akan menyala di kolom kedua di baris pertama. Akan menyala di kolom kedua di baris kolom pertama di baris kedua gitu ya. Akan menampilkan tulisan warning gitu. Tapi jika else, jika tidak, maka buzzernya akan berlogika 0 atau false atau mati gitu ya, atau low gitu ya, akan mati. Oke, kita akan start simulation aja. Oke, di sini kita atur dulu ya. Nah, di sini kan temperaturnya sebesar 9,77 derajat Celcius, maka buzzer tidak nyala ya. Nah, ini untuk mengaturnya MV ini 99,9 nih nanti dibagi 10 ya. Ini dibagi 10 jadi 99,9 ini dibagi 10 yang mendekati ya. Coba kita atur suhunya. Di sini temperaturnya L35 baca minus 18 derajat Celcius. Maka di sini ya, karena dari sensor suhu LM35 nih, ini kan fungsinya untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik. Nah, jadi di sini terbacanya oleh multimeter 330 mV dibagi 10 mendekati ya, teman-teman ya. Jadi di sini masih LC ya, jadi buzzer tidak menyala. Tapi jika lebih, nah di sini sebesar temperatur sebesar 55,66 derajat Celcius, maka menampilkan warning, maka kondisi ini akan menyala. Tuh. Oke, mungkin begitu rangkaiannya. Kita akan lanjut. Ini kesimpulan. Jadi yang pertama, pada sensor suhu LM35 ini input berupa temperatur suhu, untuk output berupa sinyal dalam bentuk tegangan. Nah, yang kedua, nilai temperatur yang terdapat di LM35 ini akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan input. Semakin besar nilai tegangan input, maka hasil yang terdeteksi oleh LM35 akan semakin besar. Yang ketiga, perintah untuk menampilkan tulisan pada display LCD menggunakan perintah LCD.print. Nah, mel pada LCD 16:2 hanya mampu mencetak 32 karakter pada 2 baris. Jika melebihi dari 32 karakter, maka kata atau karakter yang lain tidak akan ditampilkan pada layar LCD. Oke, yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit Pramono STMT, beliau selaku dosen mengampu kami, dan terdapat asisten praktikum Mas Dimas Akil Nur Fauzi. Yang kedua terdapat Kak Levina Anora, yang ketiga terdapat Kak Yulia Veronica. Kami ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf dari kami apabila terdapat banyak kesalahan maupun kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.